Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Lisha Meta Damayanti, NIM 18070161123. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Wacana Teori Sosial Ilmu Kritis. Selamat mendengarkan. Pertama, teori sosial ilmu kritis. Menurut Brian Fay, dalam tema yang luas, ilmu sosial kritis adalah suatu usaha untuk memahami secara rasional keadaan masyarakat yang tertindas, sehingga dengan bermodal pemahaman demikian akan menstimulasi para pembaca untuk mengubah masyarakat sekaligus membebaskannya. Ilmu sosial kritis memahami masyarakat dalam rangka untuk mengubahnya dengan cara dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, teori kritis mazhab Frankfurt. Pertama, sejarah singkat teori kritis. Secara historis, teori kritis mazhab Frankfurt merujuk pada sekelompok pemikir berhaluan Marxis yang tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Filsafat yang dipraktikkan dan dikembangkan para pemikir mazhab Frankfurt dikenal sebagai teori kritis. Kedudukan teori kritis dalam kerangka sejarah filsafat sangat dipengaruhi oleh tiga pemikiran besar sekaligus, yakni Hegel, Marx, dan Freud. Mungkin yang paling umum dikenal adalah pemikiran filsafat Karl Marx dalam membentuk teori kritis di mazhab Frankfurt. Namun, teori kritis tidak menelan mentah-mentah pemikiran Marx yang dinilainya sangat deterministik ekonomis, sehingga mazhab Frankfurt dikenal dengan nama kaum neo-Marxisme. Secara historis genealogis, teori kritis lahir dari rahim teori Marxis. Pemikiran Marx menjadi rangsangan besar bagi perkembangan sosiologi, ilmu ekonomi, dan filsafat kritis. Kedua, teori kritis. Pengertian kritis di sini dimaksudkan sebagai aliran yang kritis terhadap ajaran-ajaran di bidang sosial dan juga kritis terhadap keadaan masyarakat saat itu, di mana sangat memerlukan perubahan secara radikal. Kata kritik adalah konsep kunci untuk memahami teori kritis. Kritis juga merupakan suatu program bagi mazhab Frankfurt untuk merumuskan suatu teori yang bersifat emansipatoris tentang kebudayaan dan masyarakat modern. Kritik-kritik mereka diarahkan ke berbagai kehidupan masyarakat modern, seperti seni, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pada umumnya, bagi mereka telah menjadi rancu karena diselubungi oleh ideologi-ideologi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan sekaligus mengasingkan manusia individual dari masyarakatnya. Bagi mereka sendiri, kata kritik ini tidak lain berakar pada tradisi filsafat itu sendiri. Tugas teori kritis yang pertama adalah menyadarkan para penyelidik bahwa penyelidikan terikat masyarakat pada dua hal, yaitu mendapatkan kerangka tujuan serta pengertian-pengertiannya dari masyarakat, dan pada gilirannya dapat menopang masyarakat yang bersangkutan dengan hasil-hasil penyelidikannya. Jika kesadaran tersebut telah tergugah, maka dimungkinkan untuk mengambil jarak terhadap masyarakat yang ada serta mengembangkan filsafat sosial yang sebenarnya, yaitu yang memusatkan perhatian pada usaha merombak masyarakat secara manusiawi. Maka yang menjadi masalah bagi teori kritik adalah menyoroti segala gejala yang menentukan hubungan antara seorang individu dengan masyarakat, mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, agama, kesenian, sosial kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, asumsi dasar teori kritis. Pertama, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang memiliki otonomi dan kebebasan. Otonomi dan kebebasannya itu yang akan membentuk pengetahuannya. Dengan otonomi dan kebebasannya yang ditopang dengan kekuatan akalnya, mampu melakukan perubahan sosial. Kedua, sikap netralitas dalam konsepsi ilmu pengetahuan yang disusun teori tradisional positivisme. Dalam konsep keilmuan, bahwa kegiatan ilmiah adalah sesuatu yang semu. Nilai tidak dapat dipandang sebagai wilayah yang terletak di luar ilmu pengetahuan. Antara fakta dan value tidak dapat dipisahkan. Antara subjek-objek bukan sesuatu yang terpisah, begitupun sebaliknya. Ketiga,
Teori kritis menolak pandangan dan pemahaman tentang eksistensi realitas yang dipersepsi dan diteorikan oleh teori tradisional positivisme, bahwa realitas sosial hadir dan terjadi apa adanya dan secara alamiah. Sebaliknya, teori kritis berpandangan bahwa realitas sosial itu hadir dan terjadi secara dialektis. Realitas sosial adalah produk atau konstruksi dari individu-individu dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang saling terkait dan penuh dengan kompleksitas. Keempat, perkembangan sejarah masyarakat dipandang sebagai pembebasan manusia dari cengkraman alam. Perkembangan sejarah memperlihatkan proses diatasinya ketergantungan manusia pada alam. Sejarah perkembangan dan kemajuan masyarakat atau bangsa tidak bergerak dalam spektrum yang linier. Ia bergerak secara dialektis. Kelima, secara filosofis, ilmu-ilmu positivisme tersebut nampaknya rasional. Dan itulah rasionalitas yang bertujuan atau rasionalitas instrumental. Namun pada kenyataannya, ilmu-ilmu positivisme dianggap irasional karena mendukung suatu sistem yang irasional. Sistem itu dianggap irasional karena tidak membahagiakan manusia dan gagal dalam menciptakan hubungan sosial yang berkeadilan dan manusiawi. Teori kritis hadir untuk melawan praktik dehumanisasi yang hidup dan berkembang, dan dipertahankan oleh ilmu positivisme yang menjelma dalam teori modernisasi dan praktik kapitalisme. Selanjutnya, misi utama teori kritis. Yang pertama, teori kritis sebagai usaha pencerahan. Pada level ini dimaksudkan sebagai Aufklärung atau pencerahan sekaligus merangsang kesadaran dalam menyingkap segala hal yang menutup kenyataan dan memberangus kemanusiaan manusia. Ketika hasil ciptaan manusia berubah menjadi sesuatu hal yang didewakan, maka teori kritis mencoba mengembalikan bentuk-bentuk ketidaksadaran itu tadi kembali kepada kesadaran semula manusia yang menjunjung tinggi harkatnya. 2. Alternatif dikembangkannya kritik individu maupun masyarakat terhadap dunianya. Pada level ini, produk-produk industri yang pada awalnya sengaja diciptakan manusia dalam rangka membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, ternyata membuat jurang kehancuran bagi dirinya. Mencoba dikembalikan melalui teori kritis itu tadi sebagai alat di dalam melakukan analisis dan penyelesaiannya. Jadi, teori kritis tidak sekedar teori yang melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan, yaitu sistem sosial kapitalisme, melainkan suatu teori untuk merubah sistem dan struktur tersebut. Teori kritis secara radikal memiliki pandangan tentang kajian antara teori dan praktik. Dengan demikian, teori kritis sesungguhnya justru merupakan teori perubahan sosial atau transformasi sosial. Pendek kata, teori kritis bertugas memberikan proses penyadaran kritis atau perspektif kritis kepada masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.